Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Tentunya Sapa Sulsel kembali hadir menjumpai Anda di setiap harinya untuk memberikan informasi dan perbincangan yang inspiratif untuk Anda. Di awal pekan ini biasanya kesibukan, kayaknya udah menjadi kebiasaan dan rutinitas ya, karena pekerjaan yang Sabtu Minggu harusnya diselesaikan, barulah di hari ini kita akan selesaikan di hari Senin atau awal pekan ini tentunya. Agak berat sih kegiatan di hari ini, tapi untuk membuat suasana menjadi lebih ringan, perbincangannya ringan juga di awal pekan ini ya. Kita ketahui bahwa anak muda saat ini punya kreativitas yang begitu banyak karya-karya buatan tangan atau kerajinan tangan yang kemudian sudah ditelurkan oleh anak muda. Nah, salah satunya mungkin kita melihat beberapa dokumentasi karya dari anak muda yang kemudian menjadi narasumber saya hari ini. Kita lihat beberapa dokumentasi yang kemudian nantinya menjadi perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Tapi kita langsung aja lihat yang ada di sini. Ini dia, ada kerajinan tas yang kemudian terbuat dari tali-tali yang dirajut. Kemudian ini juga ada bungkus handphone. Nah, kalau melihat ini biasanya sih dibuat oleh wanita-wanita. Ini spesial karena yang membuat ini adalah seorang anak muda yang kemudian memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Dokumentasinya juga mungkin bisa kita sampaikan untuk yang kemudian nanti akan menjadi pengantar perbincangan kita di pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu langsung narasumber kita di pagi ini, namanya adalah Jack Gimbal. Halo, selamat pagi Bang Jack. Selamat pagi. Apa kabar? Seperti biasa baik. Baik ya, jadi setiap hari baik ya. Seperti biasa ya. Oke. Baik, mudah-mudahan ini menginspirasi bahwa semuanya harus selalu baik ya. Oke, Bang Jack ini adalah seorang pengrajin kerajinan tangan yang kemudian memiliki brand Pasir Art. Cocok ya, Pasir Art. Betul. Boleh mungkin diceritakan kenapa dinamakan Pasir Art? Awal mula Pasir Art itu dari nama organisasi. Nama organisasi? Ya, ada organisasi pecinta alam, Pasir Indonesia Makassar. Cuman sambil namanya pasir, karena saya ingin pasir itu kan ada di mana-mana. Oke. Jadi akhirnya ini saya pikir produk ini saya mau ada di mana-mana. Oke. Intinya Paling jauh gitu. produk ini sudah ada di mana sih? Alhamdulillah sampai ke Binjai. Binjai, Sumatera Sumatera Utara, ya? ya. Oke, baik. Kita lihat mungkin beberapa contoh karya dari Bang Jack ini yang kemudian bisa kita tampilkan. Wow, mungkin satu persatu kita bisa lihat. Ini adalah karya-karya dari Bang Jack. Oke, kita kembali lagi. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi bagaimana. Nah, Jack mungkin bisa diceritakan sejak kapan Jack ini memulai membuat kerajinan tangan yang kemudian saat ini sudah cukup banyak karya-karyanya. Kita bisa lihat di Instagramnya dan lain-lain. Itu sejak kapan sih mulai menekuni ini? Kalau awal mula 2000 berapa ya? Sekitar 2004 lah. 2004, oke. Itu ceritanya bagaimana? Itu dikonsumsi sendiri. Oh, untuk pribadi ya? Nanti 2015 masuk, saya buat untuk dipakai sendiri, ada teman yang nanya, ini dijual tidak? Dari situ akhirnya saya berpikir, bagus diproduksi banyak ini barang. Tapi ngomong-ngomong jauh juga ya jaraknya ya, baru kepikiran untuk baru kepikiran untuk diproduksi, untuk dijual jauh juga ya. Dibuat dari awal mulanya dari tahun 2004, 2015, 10 tahun atau 11 tahun kemudian baru berpikir untuk diproduksi, untuk dijual-belikan begitu ya. Itu bakatnya dari mana muncul? Kok bisa seorang anak muda penampilan rambut panjang kemudian bisa merajut tali-tali dan menjadi bahan seperti ini? Apa kalau mau dibilang bakat, kayaknya apa ya? Kayaknya bakat-bakat terpendam lah. Otodidak. Itu juga belajar dari teman-teman yang di daerah kan. Berapa kali main ke daerah, lihat mereka bikin, belajar dari situ. Lama-lama belajar sendiri, akhirnya terbiasa dan bisa produksi banyak. Oke, biasanya, kita bicara terlebih dahulu. Saat ini
itu Jack bisa memproduksi buatan tangan seperti ini tuh apa saja jenisnya? Seperti ini misalnya, ini untuk tempat HP ya, Iya. tempat HP, kemudian ini tas, itu apa saja karyanya? Ini ada tas lempang, ada ransel, cuman nggak dibawa. Oh, ini tas lempang ya? Ya, ini model Oke. lempang. Orang bilang kayak tas noken, Tas noken. tapi ini bukan noken sebenarnya. Apa Karena beda dia simpulnya kan. Oke. Beda. Ini saya namakan tas jaring saja. Oh, jadi masing-masing punya simpul loh? Iya. Oke. Simpul dari Baduy juga beda sama ini. Hmm. Noken beda, Mm-mm. ini beda. Ini yang mungkin modernnya. Ada berapa jenis simpul? Kalau model simpul ada banyak. Ada banyak ya? Dan yang kamu terapkan banyak yang, juga? Yang simpul jaring, kalau ini yang rajut ini. Oke. Ini sistem rajut. Ini rajut ya? Iya. Oke, beda ya cara membuatnya ya. Iya. Ini mungkin terlalu padat ya, agak padat, tidak terlalu berlubang. Beda dengan ini, simpulnya berlubang gitu ya. Oke, kita tadi sudah menyebut tas, ransel, kemudian tempat HP, apalagi? Terus sarung botol, Sarung botol, sarung korek. sarung korek. Wah, Tapi ini ada yang juga berbentuk nih. kalung itu. Oh. Ini yang dicantol yang pakai karabiner. Jadi ini untuk ditaruh di leher ya, kayak gini ya. Ya. Oh, anak muda, perokok, kemudian memakai ini atau digunakan untuk apa yang lain begitu ya. Jadi berjiwa seni sekali ya, bernilai tinggi seninya. Kemudian benda sekecil ini juga dibuat oleh Jack Gimbal. Oke, tadi apa lagi? Ini, ini sama ya, pembungkus korek ya. Kemudian Kemudian ada gelang dari enceng gondok. oh, gelang dari enceng gondok. Mungkin bisa dilihat ini gelang dari enceng gondok yang biasa kita lihat di kanal-kanal yang begitu memenuhi sungai, ternyata bisa dimanfaatkan oleh Jack Gimbal. Tapi proses pembuatannya ini gimana? Ditungguin untuk dikeringkan dulu atau gimana? Ini dikasih teman sudah jadi. Udah jadi. Tinggal kita yang ngolah sendiri. Dikasih bentuk enceng gelang. gondoknya yang udah jadi, kamu Iya. tinggal merajutnya Iya. gitu ya. Tinggal dibuat jadi gelang, ada yang dibuat jadi keranjang. Ini bisa tahan berapa lama nih kira-kira? Lumayan lama lah Lumayan lama kalau ya. enceng gondok. Asal jangan kena api aja ya. Iya. Oke, gelang dari eceng gondok. Iya. Selanjutnya, Kalau ini gelang dari pelepah pisang. oh, gelang dari pelepah pisang. Jadi Jack Gimbal tidak hanya menggunakan tali sebagai bahan, tapi juga ada yang lain begitu ya. Iya. Dari pelepah daun pisang, prosesnya mungkin dikeringkan juga nih ya, Iya. kayaknya ya. Oke, selain itu apa lagi? Ini dari kerang-kerangan sama Oke, batu picah. dari kerang. Ini bahan bakunya dapat dari mana nih? Ada di toko-toko. Oh, jadi kamu tinggal mencari ya. dulu, beli Beli bahannya terus dirangkai. Oke, jadi menarik ya, dipasang di tangan nih, cantik nih kayaknya kelihatannya. Karena kerang-kerang nih, terbiasanya orang mungkin pakai kayu atau apa gitu ya. Apalagi selain itu? Kalau ini dari benang ini dia. Dari benang. Kalau ini Dari umum ya, dari ya, jarang. Umum dari benang nih. Ya. Oke, kalung-kalung, gelang-gelang, pembungkus rokok, apalagi yang lain? Oh, ini menarik nih. Ini ada boneka cantik. Ada boneka cantik nih. Bisa kita lihat, hanya orang yang berjiwa seni tinggi yang mampu membuat karya seperti ini nih ya. Ini apa ini? Ini kayak apa? Kayak jenggot apa orang bilang gitu. Ini kan terbuat dari kepalanya dari kayu yang diukir. Oke. Badannya ini dibungkus pakai karung goni. Mm-mm. Ini kayu. Mm-mm. Ini apa? Tapi ini nggak ada unsur-unsur mistisnya kan? Nggak. Oke, ini hanya kreativitasnya ya. Iya. Oke, membuat ini bisa dipajang di dinding ya, karena disiapkan gantungannya nih ya. Jadi kalau ada event kan ini dipajang untuk Iya, menarik menarik ya. pengunjung kan. Tapi kadang ada yang takut. Ada juga yang takut. Ya? Oke, anak-anak pasti takut nih kayaknya ya. Oke, ini butuh waktu berapa lama untuk membuat ini? Lumayan karena ini kan pakai cat sablon rubber. Oke. Jadi nunggu keringnya dulu. Oke. Ini bahannya dari kain goni ya? Iya, dari karung goni. Dibungkusin kayak gitu ya. Jadi dalamnya itu kayu, kemudian dibungkus Kayu sama sebatas ini, selebihnya karung goni. karung goni. Oh, bayangkan nih, lihat nih ya, orang yang berjiwa seni tinggi yang mampu membuat ini ya. Oh. Tapi
Kalau ini kayaknya agak takut juga ya anak-anak, khususnya perempuan mungkin ya untuk melihat seperti ini. Tapi ini hanya untuk hiasan belaka ya? Iya. Oke. Selain itu ada lagi karya yang dibuat oleh Jack Gimbal. Nah, nih ada tas. Unik sekali ya. Ini ceritakan ini karya seperti apa nih? Ini bahan dasar dari karung goni juga. Oke. 100% handmade. Tanpa mesin jahitnya, jahit tangan, terus gambarnya dikuas. Oke. Ini yang lapisan tasnya juga kain goni? Iya, karung goni. Karung goni ya? Rambutnya juga goni. Oke. Nah, kita lihat ini rambutnya sengaja dibuat Gimbal untuk membuat identitas sang pembuatnya juga rambutnya Gimbal. Tapi tadi sempat kita bicara bahwa bakat merajutnya ini katanya awalnya berasal dari kamu yang terbiasa merajut rambut kamu menjadi gimbal. Benar nggak seperti itu ceritanya? Jarumnya rajut itu biasa dulu saya pakai untuk rajut ini. Oke. Dulu kan sering gimbal orang juga. Tapi sekarang sudah diberhentikan untuk gimbal orang, larinya ke tali sama benang. Oke, berarti ada bakat dari situ sebelumnya ya. Akhirnya diaplikasikanlah dalam sebuah tas yang 3 dimensi nih ya. Bisa diperlihatkan ini bukan gambar tapi ini asli nih. Bisa lihat nih kain nih ya. Oke, mantap sekali ya. Dan wow, ini dalam proses pembuatannya butuh waktu berapa lama nih, Jack? Kalau yang tas karung goni ini lama juga. Lama juga ya? Berapa lama? Gambarnya kan manual, digaris pakai kuas, nunggu keringnya lagi, terus tergantung moodnya lagi, kapan moodnya udah bagus ditinggal lagi. Oke, berarti ini dikerjain satu-satu ya? Iya. Bagian tasnya dulu, dibuat tasnya dulu, kemudian ditempel-tempel lah ininya, rambutnya ya? Oke. Ini masih sama seperti tadi, tapi ini tidak memakai rambut gimbal ya. Oke, sama. Kemudian satu lagi. Kalau ini saya kenal nih, ini kayaknya tali Jepang nih ya. Tali rapia. Tali rapia ya. Nih, bisa dilihat nih. Tas yang terbuat dari tali rapia atau biasa disebut tali Jepang ya. Oke, menarik ya. Butuh waktu berapa lama nih? Lama juga nih kayaknya. Sekitaran 4 hari. 4 hari nih? Iya. 4 hari? Oke. Kesulitan apa sih yang biasa dihadapi dalam membuat satu karya seperti ini? Tergantung dari bahannya juga. Kalau macam kayak bahan yang kini keras dia. Tali rapianya. Agak kaku kan. Narik-nariknya harus keras. Beda sama yang tali kayak gini, tali prusik ini. Tapi gimana ceritanya bisa muncul ide membuat dari tali rapia? Cuman sekedar lihat ini tali bagus buat apa. Kalau asal melihat tali langsung kepikiran nih, ini bagus buat apa nih, tali rapia buat apa nih? Jadi seperti lain kali ada satu tali juga yang perlu nih. Apa itu? Tali tasi ya. Tali pancing. Bisa sebenarnya. Bisa jadi apa tuh kira-kira ya? Kalau kena api juga kadang cepat putus. Oh gitu ya. Kalau kena bara kan. Oke, menarik sekali ya. Nanti kita akan lihat karya-karyanya yang lain. Kemudian saat ini apakah saya nggak sadar ini masih pakai ini ya. Oke, apakah Bang Jack ini kemudian saat ini sudah memiliki galeri ataukah hanya dipasarkan melalui media sosial? Kemudian nanti kita akan tanyakan juga satu produk itu bisa dijual kisaran harga berapa. Tapi setelah jeda tetaplah bersama kami. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan seorang anak muda yang kemudian memilih jalan untuk menekuni kerajinan tangan yang identik dan khas dengan ciri khasnya dia begitu ya. Oke, baik, kita lihat lagi beberapa karya dari Jack Gimbal. Ini beberapa karya, ini kita lihat dari buatan tangan Jack Gimbal yang dikerjakan sendiri tanpa teman, tanpa tim. Ya, kerjakan sendiri dengan imajinasi dan karya-karya yang dibuat dari Jack Gimbal. Ada yang bisa dibuat dalam jangka waktu 4 hari, ada yang sampai berbulanan, ada bahkan mungkin sampai setengah tahun kali ya. Oke, ini adalah Dream Capture yang juga kemudian
menjadi karya dari Jack Gimbal ya. Oke, wow ini dia tadi tas. Begitu unik ya, kita lihat ya. Apalagi tadi awal-awal saya bilang ini kerajinan tangannya begitu rapi, dirajut dengan rapi yang biasanya identik dengan kaum perempuan merajut tali, kain dan lain, tapi ini dikerjakan oleh Jack Gimbal. Oke, kita kembali lagi. Ini salah satu karya dari Jack Gimbal, Dream Capture, menarik sekali ya. Kalau ini terbuat dari apa saja di sini, Jack? Ini lingkarannya sebenarnya dari bibirnya air mineral. Oke, air mineral ya. Gelas air mineral. Terus dibungkus pakai ini benang polycher. Selebihnya tambah bulu-bulunya. Oke, ini untuk digantung atau bisa dipakai jadi kalung seperti ini ya. Atau hanya hiasan dinding? Hiasan dinding bisa juga di mobil kan, di bawah spon depannya. Oke, cantik ya. Ini proses pembuatannya berapa lama nih untuk satu karya? Sekitaran 4 jam kalau tidak salah. 4 jam? Ya. Oh, selesai 4 jam? Ya. Oke, rapi sekali ya rajutannya ya. Oke, baik. Saat ini bagaimana? Setelah proses kamu mulai memproduksi untuk diperjualbelikan pada tahun 2015, sejauh ini prospeknya gimana? Perkembangannya, apakah kamu hanya memperjualbelikannya lewat media sosial atau saat ini memiliki galeri? Untuk saat ini galeri belum ada. Galeri belum ada ya? Masih ikut-ikut event, kadang melapak sama teman-teman di Rockford. Ada namanya weekend market. Oke. Tapi untuk sementara ini masih vakum. Jadi ya ini ikut-ikut event kalau ada teman yang manggil kan. Oke. Ngajak collabs. Nah, sekarang proses pembuatannya apakah kamu by request tergantung permintaan pelanggan, pembeli, ataukah kamu membuatnya begitu saja kemudian langsung dijajakan? Ada yang request, ada yang dibuat sendiri langsung dijajakan. Oke. Sesuai dengan keinginan saya sendiri. Oke, baik. Sekarang kita berbicara kisaran harga nih ya. Kalau satu tempat HP seperti ini, saya melihat proses pembuatannya begitu rapi dan tentunya ini rajutannya, bayangkan aja, ini banyak sekali seka-sekanya. Saya yakin dalam seka-seka begini begitu ada kesulitan begitu ya untuk menyambung. Ini disambung langsung atau ditempel nih? Sambung langsung ya? Jadi ditempel ya? Iya. Oke, jadi pertama buat dasarnya dulu, kemudian ditempel di sini ya? Iya. Oke. Dimasukkan, dijahit. Oke. Tapi harus disimetriskan, kalau enggak dia miring. Oke, betul, harus posisi pas nih. Untuk satu produk seperti ini, kamu bandrol dengan harga berapa? Kalau ini harga 100. 100.000? Oke, cantik sekali ya. Ini cocok untuk orang-orang yang pengen tampil unik ya. Kalau tasnya mungkin seperti tas pada umumnya yang seperti ini berapa nih? Kalau ini kisaran 200 nih. 200.000? Kenapa dia lebih mahal dengan ini daripada ini? Bahannya. Bahannya. Dan ini untuk yang kayak gini susah nyarinya. Susah ya. Dengan warna yang seperti ini. Oke, kalau tas yang seperti ini tadi? Kalau ini kan kisaran 2,5 saya jual. 250.000 ya? Yang dari tas karung gini. Tas karung. Kalau yang besarnya kayak gini. Kalau agak kecil dia agak di bawah lagi. Oke, baik. Kalau semacam penutup korek atau gimana? Kalau sarung korek ini 35. 35.000 ya? Dia bonus korek sama karabiner. Oke. Harga yang paling murah dan paling mahal itu apa? Yang paling murah gelang. Gelang ya? Kayak gini. Ini 10-an. 10.000 ya? Kalau yang paling mahal itu dari Cenggondok tadi? Iya. Yang paling mahal itu yang rajutan rangsel. Rajutan rangsel. Tas rangsel. Itu berapa? Sekitaran 300. 300.000. Itu yang paling mahal? Iya. Oke, jadi kisaran harga yang dibanderol oleh Jack Gimbal adalah dari 10.000 sampai 300.000. Itu semuanya murni buatan tangan gitu ya. Jadi jangan pernah menyamakan antara buatan tangan dengan buatan mesin. Betul ya? Betul. Oke, karena buatan tangan membutuhkan kreativitas dan waktu juga begitu ya. Oke, baik. Saat ini bagaimana rencana ke depannya? Ada keinginan untuk membuat workshop atau galeri atau gimana? Kalau membuat workshop mau, tapi sebenarnya kalau tiap event tanpa disadari kita sudah buat workshop di situ. Oke. Kerja di tempat. Oke. Terus apa ya? Biasanya di event itu event kan tidak selamanya nih. Ya. Dalam satu event itu bisa terjual berapa unit barang sih?
Tergantung juga. Tergantung ya. Kadang sehari itu eventnya nggak ada keluar, kadang ada yang lumayan banyak, tergantung pengunjungnya lah. Karena ini saya pikir ini barang masih minoritas dia, masih sedikit yang suka kan, karena beda dari yang lain. Oke, kita berbicara mengenai pembeli begitu ya. Biasanya pembeli itu karena saya yakin tidak semua juga yang memiliki keinginan dan menarik mereka untuk membeli barang-barang seperti ini begitu ya. Kalau kamu melihat saat ini masyarakat lebih senang ke model-model seperti apa sih? Maksudnya dalam menilai keinginan masyarakat membeli barang-barang rajutan seperti ini, apakah masih kurang atau bagaimana menurut kamu? Kalau mau dibilang masih kurang, sebenarnya lumayan banyak juga yang suka. Cuman mereka terkendala dengan harganya. Mereka pikir murah kan, padahal ini handmade. Itu tadi yang sebenarnya yang saya bilang ya, bahwa kadang kita masih menyamakan harga antara buatan tangan dengan buatan mesin. Padahal buatan tangan itu memiliki waktu yang menguras, tenaga, kejelihan untuk melihat kayak gitu. Nah, saat ini kamu pasarkan melalui media sosial. Apa nama media sosialnya? Instagramnya itu Pasir Art. Pasir Art, pasir_art ya. Jadi Anda bisa melihat karya-karya lain dari Jack Gimbal ini di Instagram pasir_art ya. Untuk menghubungi ada nomor kontak untuk bisa. Untuk kontaknya WA 081 242 634 561. Oke, sekali lagi 081 242 634 561. Bagi kaula muda, pasti ada di antara mereka yang kemudian berkeinginan juga untuk membuat kerajinan tangan seperti ini. Tips-tips dalam membuat kerajinan tangan seperti ini yang sudah lama kamu tekuni dari 2015 bahkan sebelumnya dari 2004 begitu, apa saja yang harus mereka perhatikan? Gitu apa? Kerapian ya. Oke. Terus sabar. Intinya itu sabar. Ada juga yang pengennya cepat jadi. Karena prosesnya kan enggak cepat. Itu paling cepat itu sebenarnya 4 jam. Paling cepat tanpa berhenti. Oke. Bekerja terus itu 4 jam untuk ukuran HP 5 inci. Oke. Itu rajutannya. Nah, untuk mulai belajar merajut itu yang terkait dengan tips dalam merajut bagaimana? Merajut tali dan kain kayak gitu, karena tidak semuanya orang bisa mampu merajut seperti ini. Itu kita belajarnya, apakah kamu membuka kesempatan untuk orang yang ingin belajar secara privat mungkin ke Jack Gimbal? Kalau untuk privat saya juga masih terus belajar. Masih banyak yang harus saya pelajari juga. Jadi belum bisa kasih privat orang. Mungkin untuk sharing saling belajar, boleh lah. Oke, baik. Sekarang kesempatan terakhir untuk Jack Gimbal untuk mempromosikan produk dan karyanya. Silakan sampaikan kemana mereka harus mengirim pesan dan lain-lain, dan kemana mereka bisa melihat karya-karyanya. Silakan. Oke, yang pengen lihat produk-produk dari saya, silakan buka Instagram Pasir Art, pasir_art. Di situ kalian akan melihat produk-produk yang sudah jadi dan bisa request juga. Kalau mau lebih cepat responnya di WA 081 242 634 561. Oke, baik, sudah tersampaikan. Tadi Dream Capture itu harganya berapa ya? Yang kayak ini Dream Capture 35.000 ya? Oke, kalau yang saya tanyain ini berapa harganya? Saya belum pasang harga karena cuman pajangan itu. Tapi kalau dijual ini kisaran berapa nih? Unik juga nih, saya kayak tertarik juga ini ya. Untuk nakut-nakuti orang nih. Telepon pajang di tiang anunya kan, tiang tenannya. Kalau orang yang nggak tahu seni nih, biasanya mereka langsung menghubungkan dengan hal-hal mistis nih ya. Ditaruh di bawah bantalnya, dapat ini langsung menjerit tuh kayaknya ya. Oke, terima kasih banyak Jack Gimbal yang sudah berbagi inspirasi bahwasannya seseorang yang kemudian menekuni profesi yang ia jalani tentunya akan membuahkan hasil yang manis tentunya ya. Kita lihat nih Jack Gimbal penampilannya seperti ini, tapi ternyata dia mampu merajut tali dan kain menjadi seindah seperti ini begitu ya. Jadi
apa ya, memiliki jiwa seni yang tinggi ya. Yang pastinya tadi satu pesan, sabar, jangan buru-buru, dan lebih fokus dan konsentrasi. Terima kasih Cek Gimbal, sukses untuk pasir artnya, dan silakan belanja di pasir art. Nih banyak sekali bahannya. Kita tutup dulu Sapa Sulsel sampai di sini. Saya Indra Bakti, sampai jumpa.